Ada sebuah cerita, entah benar entah enggak, tapi teramat sangat terkenal. Suatu saat ya Khalil Bangkalan itu kan beliau itu ahli nahu, ngajar nahu. Kemudian ada seseorang datang mengadukan sawahnya yang lama nggak bisa panen gitu ya. Karena beliau sedang ngajar nahu, kemudian beliau menulis Ja Zaitun, sebuah contoh di dalam belajar grammar bahasa Arab yang sangat umum di dunia pesantren, umum sekali itu ya. Kemudian oleh orang itu ditanam di tanahnya, kemudian kebetulan hasil gitu. Nah, saya nggak membahas soal hasil enggaknya. Yang saya bahas adalah apa yang dilakukan oleh beliau itu menurut saya benar ya. Orang ini kan membawa sebuah masalah yang dalam titik tertentu itu tanda kutip itu solusi konkret gitu loh ya. Kalau misalnya ya kalau kebakaran itu ngomong kayak gini ke orang itu, lo nggak bisa, ini sabar ini, itu memang dari Tuhan itu. Kamu nggak bisa memprotes, dia nggak mau orang itu. Orang itu pasti akan cari orang lain untuk solusi itu. Ini seperti kayak gini ya, sangat terkenal cerita ini. Dalam dunia tasawuf itu terkenal sekali. Ada orang yang gagal hidupnya itu, usahanya sering gagal, kemudian datang kepada seorang ahli tasawuf. Karena ahli tasawuf itu mengatakan begini, karena dia tahu orang ini dalam kondisi tidak tenang, maka kamu baca bacaan ini ya, setelah sholat 10 kali atau 100 kali dan seterusnya. Harapannya agar orang ini tenang, dan ketika ia bekerja, ia tenang dalam berbisnis, ia akhirnya terukur dan seterusnya. Harapannya seperti itu. Ini menjadi masalah kemudian ketika hal yang sebenarnya kasuistik ini diberlakukan umum dengan cara apa? Oleh orang yang menerima itu diberikan ke yang lain. Dan ini banyak di Nahdliyin. Ini diijazahkan secara umum. Padahal kasus orang itu beda-beda, mau macam-macam, kondisi mentalnya macam-macam dan seterusnya. Dan begitu ini diberikan secara umum, baik itu dalam pengajian maupun di dalam ditulis dalam kitab, maka ketika itu diambil oleh orang, kemudian oleh orang itu diberikan sebagai solusi kepada yang lain sehingga menjadi apa itu profesi, ya maka ya jangan salahkan mereka. Kemudian ketika profesi itu rame, kemudian dia melakukan pelecehan seksual gitu ya, karena memang dasarnya itu profesi itu bukan keahlian agamanya, ya jangan katakan juga itu dukun bukan kiai, kan repot. Maka solusi itu harus tetap dijalankan. Jangan pernah memberikan itu secara umum, jangan diwariskan. Agar yang pertama itu agar ini tetap menjadi solusi kasuistik, dan agar klinik tidak semakin menjadi budaya di dalam masyarakat kita. Sekian, terima kasih.